Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang Balance Scorecard Framework. Apa saja dari Balance Scorecard dan bagaimana menghubungkan antara satu perspektif dengan perspektif lainnya. Minggu lalu kita telah membahas tentang Balance Scorecard. Pada Balance Scorecard ada 4 perspektif. Perspektif financial, perspektif customer, perspektif internal business process, dan perspektif learning and growth. Sekarang kita akan melihat lebih dalam framework dari Balance Scorecard seperti terlihat pada gambar. Kalau kita lihat dari Balance Scorecard framework di atas, pada perspektif financial ada 2 bagian, yaitu productivity dan revenue growth. Productivity bisa didapatkan bila memperbaiki proses bisnis. Perbaikan proses bisnis terjadi pada internal perspektif. Jadi panahnya dari internal perspektif ke improve cost structure yang ada di productivity. Sedangkan pada revenue growth didapatkan dari penjualan. Baik itu penjualan dari penambahan customer atau bisa juga dari existing customer yang membeli produk atau menjadi customer yang setia. Di perspektif customer ini ada 3 bagian. Produk dan service, relationship, dan branch. Produk atau service, apa yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga menghasilkan revenue. Untuk dapat menghasilkan revenue, diperlukan relationship. Bagaimana hubungan dengan customer, dan juga image. Bagaimana perusahaan tersebut dipandang atau produk tersebut dilihat oleh customer. Ada 4 proses internal. 1. Operation management. Proses yang menghasilkan dan mengirimkan produk atau service ke customer. Customer management. Proses yang memberikan nilai ke customer. Innovation process. Proses yang membuat produk baru atau service baru. Regulatory and social process yang meningkatkan hubungan dengan komunitas atau lingkungan. Perbaikan di perspektif internal akan meningkatkan hubungan dengan customer dan image suatu produk atau perusahaan juga akan dapat membuat produk dan service yang lebih baik. Perbaikan pada perspektif internal ini akan lebih meningkat lagi bila orang-orang yang melakukan di setiap proses yang ada di perspektif internal ini diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Perspektif learning and growth akan melihat bagaimana cara meningkatkan kemampuan semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ada 3 area untuk peningkatan kemampuan karyawan. Human capital, information capital, dan organization capital. Human capital menyangkut skill, knowledge, dan values. Apakah skill yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan pada karyawan tersebut? Apakah value dari karyawan sesuai dengan value perusahaan? Biasanya, kalau seseorang tidak cocok dengan value perusahaan, maka sulit untuk orang tersebut dapat bekerja dengan baik. Information capital mencakup sistem, database, dan infrastructure. Dalam mengembangkan orang, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu memberikan informasi serta pencatatan suatu proses di dalam perusahaan, sehingga dapat dilakukan analisa untuk pembelajaran dalam pengambil keputusan. Organization capital terdiri dari culture perusahaan, leadership, penyelarasan, serta teamwork. Culture perusahaan sangat menentukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Culture perusahaan yang baik adalah culture yang dapat membantu pertumbuhan kemampuan karyawan. Leadership yang baik akan dapat membuat karyawan bertumbuh dengan baik. Jadi di dalam organization capital akan sangat berperan di dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggunakan Balance Scorecard Framework ini, pertama tentukan goal apa yang akan dicapai. Kemudian untuk mencapai goal tersebut, apa saja yang harus dilakukan dari mulai customer, internal business process, dan termasuk di dalamnya persiapan orangnya. Apakah orang yang ada mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengejar goal tersebut? Bila kompetensinya kurang,
maka apa yang harus dilakukan agar goalnya dapat dikejar? Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing ini bermanfaat. Minggu depan saya akan sharing dari masing-masing perspektif secara detail.